Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran online mata pelajaran IPS. Pak harap bertemu anak-anak semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Dengan kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, menjelaskan kegiatan produksi. Yang kedua, menjelaskan kegiatan distribusi. Dan yang terakhir itu menjelaskan kegiatan konsumsi. Kita masuk pada materinya, yaitu kegiatan ekonomi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan bahas satu-satu ya anak-anak. Kita bahas yang pertama yaitu tentang kegiatan produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contohnya, pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil ini sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Bagi industri garmen, mengolah kain dibuat menjadi baju. Kegunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Pengertian produksi bukan hanya menghasilkan saja, tetapi lebih luas, itu dapat menambah nilai guna suatu barang. Pengertian produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang maupun jasa. Gambar ini Pak lampirkan sebagai contoh kegiatan industri garmen dalam pembuatan baju. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut seperti yang pertama itu adalah nilai guna bentuk. Jadi nilai guna bentuk itu adalah suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh perubahan tersebut antara lain misalnya kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu ataupun tempe. Perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat barang tersebut. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Yang kedua itu adalah nilai guna tempat. Jadi nilai guna tempat itu adalah nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan.
Yang ketiga adalah nilai guna waktu. Itu adalah nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan, ataupun payung atau mantel hujan kita gunakan pada saat hujan. Nilai guna barang tersebut akan bertambah kalau kita menggunakan pada saat kita membutuhkan. Yang keempat itu adalah nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan itu adalah nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut juga dengan produsen. Nah, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu yang pertama, what atau apa, how bagaimana, nah whom dengan siapa. Nah, kita bahas what. Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Nah, ini berhubungan dengan tujuan dari produksi itu. Tujuan produksi untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. Kemudian yang kedua, how. Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen, karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jualnya murah. Wow, kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan? Permasalahan yang ditimbulkan bukan sekedar bisa menghasilkan barang, akan tetapi barang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat. Untuk itu, seorang pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. Produsen menghasilkan barang dengan tujuan antara lain itu adalah memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, dan menjaga kontinuitas barang atau jasa. Nah, produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4 faktor produksi, yaitu faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli karena dengan 2 faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Sedangkan faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Keempat faktor ini akan menentukan berhasil tidaknya kegiatan produksi. Kita bahas yang pertama, itu faktor produksi alam. Faktor produksi alam itu adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Yang pertama itu adalah tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya.
Yang kedua itu adalah hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Dan yang ketiga, barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang keempat adalah air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Nah, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Itu adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Nah, contoh tenaga kerja ini antara lain dokter, guru, konsultan, dan lain-lain. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Nah, itu adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Itu seperti montir, sopir, dan penjahit. Dan yang ketiga itu adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Itu adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Kita bahas yang berikut, itu adalah faktor produksi modal. Nah, modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Nah, contoh modal itu antara lain gedung, mesin, bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat itu adalah faktor kewirausahaan. Nah, kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Kewirausahaan sangat besar peranannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapainya. Kita bahas yang kedua, itulah kegiatan distribusi. Hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut juga dengan distribusi. Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi, atau dalam hal ini perantara lah. Nah, lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut juga dengan distributor. Tujuan distribusi itu antara lain sebagai berikut. Ada 4 ya. Yang pertama itu adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Dan yang terakhir itu adalah agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Nah, cara tersebut antara lain, yang pertama itu adalah distribusi langsung. Jadi distribusi langsung itu adalah distribusi barang atau jasa
tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Kemudian yang kedua itu adalah distribusi semi langsung. Itu adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Dan yang ketiga itu adalah distribusi tidak langsung. Nah, distribusi tidak langsung itu adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil, itu yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, jadi kalau untuk distribusi tidak langsung itu pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kita bahas yang ketiga itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Nah, barang yang digunakan secara berangsur-angsur itu contohnya antara lain buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil, dan lain-lain. Nah, barang lain yang digunakan langsung habis itu contohnya adalah makanan dan juga minuman. Nah, siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi? Di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan antara lain itu adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan juga rumah tangga negara. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh setiap rumah tangga berbeda-beda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Kita bahas yang pertama, itu adalah kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, ataupun telepon. Nah, jadi di sini kebutuhan keluarga dan kebutuhan anggota keluarga itu berbeda ya. Yang berikut, tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor, misalnya pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, ataupun lingkungan tempat tinggal. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Nah, perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan juga modal. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam proses produksi. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi negara pada dasarnya sama dengan perusahaan. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan.
Nah, konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat itu sendiri. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.